Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Ali Maulana Farisi. Oke, pada saat ini kita akan membahas tentang analisis sinar X atau analisis XRD. Nah, dari analisis XRD ini tentu cukup lebih kompleks dibanding analisis yang sebelumnya. Gitu. Di sini kita menggunakan banyak software dibanding analisis sebelumnya gitu, atau bahkan kita bisa membandingkan dengan software-software yang lainnya gitu. Nah, dari analisis XRD ini nanti teman-teman bisa mengetahui terkait ukuran kristalnya, kemudian indeks Miller, spacing, dua theta, dan lain sebagainya. Oke, pada yang part pertama ini kita akan fokuskan terlebih dahulu pada penggunaan software Match. Langsung saja agar tidak terlalu lama. Langkah awal tentu teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi Match. Ini ketika membuka aplikasi Match akan ditunjukkan tampilan seperti ini. Nah, teman-teman akan diminta untuk menginput file ataupun mengimport file yang akan teman-teman analisis. Tapi di sini klik saja X ataupun cancel. Nah, karena ada perlu beberapa perubahan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, teman-teman ke bagian option, kemudian general option, dan automatic. Nah, pada user level ini, user levelnya kita ubah ke expert. Mengapa kita ubah ke expert? Mengubah user level ke expert ini, nantinya kita dapat menentukan puncak secara manual. Nah, setelah itu kita langsung klik OK saja. Nah, kemudian kita baru import file ataupun sampel yang akan kita analisis. Nah, dengan klik tanda tambah di sini, kita cari file sampel yang teman-teman save di mana. Nah, di sini. Nah, di sini akan muncul di faktogram pada import hasil sampel yang telah kita import. Kemudian kita pilih pada bagian pattern dan kita smooth raw data, kita perhalus. Nah, untuk memperhalus visualisasi puncak-puncak yang terdeteksi pada difraktogram. Nah, ini terlihat jadi lebih halus ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman klik Ctrl X. Nah, di sini muncul garis ini. Nah, garis ini nantinya kita gunakan untuk memberi tanda setiap peak yang kita ukur. Seperti contoh, kita zoom di sini, kita zoom lagi, nah di sini. Kita klik Ctrl. Untuk menandakannya, kita klik Ctrl dan klik kanan. Sudah. Nah, ini dilanjutkan ke peak yang lain. Di sini klik Ctrl, klik kanan. Bukan hal yang sama untuk setiap peak yang terlihat itu, yang terlihat jelas gitu. Ukur tiap peak yang terlihat jelas. Seperti ini. Ambil titik paling tingginya, kita kontrol klik kanan, dan seterusnya. Nah, ini mungkin cukup memakan waktu, nanti saya skip saja. Oke, nah ini merupakan gambaran ketika teman-teman sudah mengukur keseluruhan puncaknya. Gitu. Nah, selanjutnya, setelah teman-teman melakukan pengukuran pada setiap puncaknya, teman-teman klik yang sini. Nah, Run Phase Identification. Ini untuk mencocokkan data difraksi sinar X, XRD sampel, dengan database secara otomatis untuk mengidentifikasi fase kristal yang ada dalam sampel. Nah, di sini terlihat ya, puncaknya terdeteksinya itu fluor apatit itu dengan FOM sekian. Nah, diketahui pada sampelnya ini kita teridentifikasi ada hidroksiapatit. Maka kita rubah, nah pada tabel periodik kita klik toggle. Kita pilih kalsium, terus P, kemudian oksigen dan juga hidrogen. Nah, di sini dipilih yang terdapat kandidat phase-nya. Nah, di sini terdeteksi kandidat phase yang muncul itu hidroksiapatit dengan FOM yang tertinggi dibanding kandidat phase yang lain. Nah, maka yang hidroksiapatit ini kita klik dulu ataupun drag untuk memindahkan ke sebelah kanan. Nah, di sini ya. Nah, ini. Kemudian dari database yang dihasilkan ini, nah database ini hidroksiapatit ini kita pencet. Lalu kita klik FP atau Full Proof. Nah, Full Proof ini merupakan software tambahan untuk membantu analisis menggunakan Match. Kita klik. Nah, jika teman-teman belum mendownload Full Proof, teman-teman nanti beda tampilannya, bukan seperti ini. Nanti teman-teman diminta untuk
memasukkan file dari fullprop tersebut. Jadi pastikan teman-teman sudah mendownload software tambahannya itu fullprop. Nah, ketika sudah ke tampilan seperti ini, kita langsung run fullprop. Nah, tunggu beberapa saat. Ini sudah dilakukan. Nah, terdeteksi di sini final reduce-nya itu 2,2. Nah, untuk mendapat hasil yang optimal, kita lakukan 2 kali. Ini masih dalam proses. Ini masih dalam proses. Nah, di sini final reduce-nya muncul yang terakhir itu 1,3. Kita lakukan 2 kali itu dengan run new calculation. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini didapatkan final reduce-nya berubah yang menjadi 1,2. Nah, ini sudah dianggap konstan dan paling optimal gitu dibanding final reduce yang sebelumnya. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari perhitungan fullprop ini, teman-teman ke bagian ini seperti kertas, bagian report, untuk melihat hasil analisisnya gitu. Kita klik saja. Nah, di sini muncul elemental komposisinya, ada fosfor 18,5%, kalsium 40%, oksigennya itu 41,5%. Ini terdeteksi 100% hidroksiapatit. Nah, ini untuk formulanya. Lalu ini kristal sistemnya, heksagonalnya, dan unit selnya. Dan selanjutnya ini terdeteksi ada 2 tetanya, kemudian ada FPHM-nya. Ya, banyak data yang terdeteksi. Kita langsung save saja. Kita save, kita tulis kemudian teman-teman klik kepada bagian datasheet ini. Pada datasheet ini nanti akan muncul data original dan juga data refine. Data original ini merupakan database yang kita gunakan gitu. Nah, dari database yang kita gunakan ini terlihat ada source of entry-nya, sumbernya dari Crystallography Open Database, kemudian dapat indeks Miller-nya gitu. Ini nilai HKL-nya. Kemudian untuk refine pun, refine itu merupakan hasil data dari sampel yang kita analisis. Nah, ini diperoleh juga nilai indeks Miller-nya gitu, nilai HKL. Nah, lalu kita save saja. Caranya itu dengan klik pada bagian file, terus export. Yang pertama itu pilih yang original report. Lalu kita save juga yang refine-nya. Ini original refine. Mungkin cukup sekian terkait penggunaan match ini. Kita mendapatkan banyak data ya, mulai dari struktur kristalnya, kemudian source-nya, kemudian indeks Miller-nya, dan sebagainya. Cukup sekian, lanjut di part berikutnya.